Coba, jadi ingin jadi pemberani. Iya. Ya. Anda ingin jadi pemberani. Kalau katakan saya pemberani. Saya pemberani. Oke, sekarang katakan dalam mental. Dah, volumenya gimana? Lebih keras. Lebih keras. Tapi tidak keras. Tidak keras sekali belum. Ya, jadi Sedikit. vibrationnya cuma sedikit di atas yang Iya. tadi. Nah, jadi kalau you ingin merubah, you jadi misalnya you takut berbicara depan publik, you harus berbicara secara mental. Ibaratnya ada di lembah, ada orang di atas yang akan nolong you. You harus teriak, wow, teriak aja. Iya. Jadi you harus kasih statement, bukan saya pemberani, tapi dalam mental kita, volumenya dinaikin. Jadi saya pemberani bicara dalam mental, tetapi dengan volume yang sangat Volume keras. yang keras. Kita nggak pernah perhatikan volume mental kita. Nah, very simple. It's different. Yes. Jadi kalau you udah, saya ini pelupa orangnya. Oke, kasih aja angka 8, 7, 4. Anda bisa kasih saya berapa angka aja ya. Saya tinggal merepeat di dalam mental saya, volumenya saya kerasin. Kalau volumenya pelan, oh 8, 7, 6. Lu nggak kedengeran, tapi kalau keras saya teriak, kita bisa ingat. Iya. Betul? Iya. Jadi mengingat, memory power. Nah, power of intention. Oh, harus sederhana. Konsentrasinya, volumenya dibesarin. Ya. Jadi kan kemarin kita bicara mengenai pikiran sadar, memutuskan. Saya berikan keputusan. Lalu kita harus tahu, saya kasih tahu ke subconscious mind. Kalau you kasih tahu ke subconscious bisik-bisik, dia nggak bisa dengar. Kayak you mau naik taksi, you pergi, kita adalah pikiran sadar. Lalu kita mau naik taksi itu supir taksinya itu adalah subconscious mind. Lalu kita mau pergi, kita bilang, ke Monas. Dia nggak bisa dengar. Karena kita malu. Itu Monasnya ada yang tempat lain juga. Tempat yang lain. Atau you kasih direction ke Monas, you kasih 7 direction yang berbeda. Dia confused. Jadi kita harus tegas, apa yang kita powerin, apa mesti clear cut dulu ke Monas, dan loud say. Kita juga tidak perlu berteriak terlalu keras, ya kamu nasya dia nanti, tapi cukup enough sampai dia bisa dengar, yang nyaman buat kita. Nah itu kan power intention dengan vibrasi. Jadi itu sebenarnya sangat sederhana karena kita bisa membayangkan secara mental mengkeraskan volume kita. Volume. Sama dengan you dengar radio, ada berita pentingnya you kerasin dong. Iya. Ya. Tapi kita harus berlatih dulu, misalnya pada saat kita sedih, vibrasinya bagaimana, kemudian volumenya seberapa. Oh enggak, itu teknik tersendiri, itu lain lagi. itu rhythm. Okay. Ini saya hanya berikan beberapa teknik, dan itu bisa dikombine. Bisa dikombin antara rhythm dengan volume. Misalnya sakit ini you dapat vibrasinya seperti ini. Lalu kalau you bayangkan you bisa main badminton, atau main tenis, atau berenang, you senang. Lalu mentalnya you teriak, saya sehat, saya berenang, saya jam dari tempat tidur. Ya. Coba kita lihat power of intention. Kita demo lagi ya, power of intention. Semuanya adalah energi. Mungkin audiens di sini juga kalau mau ikut ya, power of intention. Bayangkan di sini di bagian luar tangan Anda, ini adalah energi. Ya. Coba Anda taruh tangan Anda seperti ini. Lalu bayangkan energi ini mendorong. Semakin keras, semakin keras, semakin keras. Itu intensi Anda. Sekarang intensi Anda akan saya ganggu, saya pengen lihat. Saya ingin lihat apakah Anda terganggu nggak. Sekarang Anda lepaskan tangan Anda. Nah, berarti intensi Anda tidak kuat. Karena saya punya familia. Berarti intensinya very sederhana. Saya udah bilang sekali lagi, ya. Bayangkan ada energi mendorong. Itu intensi Anda ya. Mas setuju nggak? Iya. Sekarang yang tentu up to you, ya. Sekarang ada energi yang akan melepaskan tangan Anda. Anda terpengaruh nggak? Dan semakin Anda berusaha untuk melepaskan tangan Anda, dia semakin kuat. Orang bilang itu hipnosis. Different. Nah, disinilah level of consciousness. Hipnosis kan juga mengatakan demikian. Coba bayangkan tangan Anda gini, semakin Anda mencoba untuk melepaskan tangan Anda, semakin dia keras. Itu vibrasi orang itu masuk ke dia. Tapi sekarang, kalau saya pakai vibrasi saya sendiri, saya membayangkan saja sendiri, orang si hipnosis yang mau bicara apa saja saya nggak dengar. Karena inilah namanya power of intention. Banyak sekali orang ingin diterapi, pergi ke hipnosis karena dia tidak pakai power of intentionnya. Banyak orang pergi ke dokter sakit karena dia tidak pakai power of intentionnya. Jadi kita coba sekali lagi, Bu Mari, bayangkan di bagian luar ini, ya, karena energi ini selalu mengalir, selalu flow. Anda coba tempelkan tangan Anda. Sekarang dengan intensi Anda, buat tangan Anda melekat dengan intensi Anda sekeras mungkin. Dan ketika Anda mau mencoba melepaskan tangan Anda, dia semakin
ketat. Tapi bukan karena saya hipnosis, tapi intensi Anda. Anda lihat perbedaannya? Iya. Kan you bisa menurut karena saya hipnosis atau karena you mau. Ya. Dan ketika saya mengatakan semakin rekat, you bisa dengan intensinya saya mau lepasin sekarang, bisa juga dengan intensi you, betul? Ya, it's intention. Jadi orang tidak bisa dihipnosis kalau dia tidak mau. Tapi orang bisa dihipnosis kalau dia menyerahkan intensinya kepada orang lain. Oleh karena itu kita melihat dalam struktur usaha perusahaan, selalu strukturnya segitiga, di mana ada bos, ada anak buah, dan sebagainya. Orang yang didudukan yang paling rendah, dia menyerahkan pikirannya kepada yang di atas. Dia menyerahkan kepada yang di atasnya lagi. Akhirnya dikontrol. Jadi kalau kita lihat tataran masyarakat kita, itu adalah kontrol. Karena intensi kita serahkan, dan pikiran kita serahkan kepada orang lain. Menarik. Kita bisa demo lagi. Coba saudara-saudara di rumah, bayangkan di dalam tangan saudara bagian dalam ini ada energi yang akan mendorong keluar. Sekarang saudara pakai power of intention saudara, bukan karena dihipnosis. Eksperimen aja. Bayangkan sekarang tangan saudara dengan intensi saudara mendorong keluar, ada energi yang mendorong, dan saudara bisa merasakan terdorong tangan saudara. Dan dibayangkan dengan intensi saudara bahwa ada energi sebesar bola pingpong di antara kedua tangan saudara dan hangat rasanya. Itu intensi saudara. Intensi saudara meng-create energi tersebut. Intensi saudara meng-create atom-atom yang ada di sini berubah menjadi energi yang seperti bola tenis sekarang lebih besar, dan Anda akan merasakan hangat. Itu intensi saudara yang menyebabkan. Sekarang Anda bisa lebih perbesar, sekarang bola itu menjadi bola kaki, bola basket. Coba Anda perbesar, tangan Anda lebih besar lagi, dan Anda bisa memberikan intensi ini, energi ini untuk membersihkan ruangan yang ada di tempat Anda sekarang duduk atau berdiri. Dengan intensi Anda bersihkan ruangan ini dari energi-energi yang Anda tidak inginkan. Berikanlah energi happiness, sukacita. Sekarang Anda kecilkan lagi. Anda sekarang bisa menaruh di atas, bayangkan ada bola energi. Ini intensi saudara. Sekarang saya kirimkan bola energi ini kepada Anda. Bola energi ini sekarang saya berikan intensitas sukacita. Tolong tangkap sukacita itu. Tolong saudara kirimkan sukacita saudara kepada saya. Kita bisa bermain energi, walaupun hanya melalui layar kaca. Kita bisa merasakan intensi. Kalau kita sudah bisa merasakan ini, bisa tidak pikiran saya kirimkan kepada saudara, dan pikiran saudara kirimkan kepada saya. It's about intention. This is the power of intention. Terima kasih banyak Pak Richard, menarik sekali. Aduh, saya senang dari pemalu menjadi tidak pemalu. dari saya tuh pemalu sekali, makanya ini eksperimen saya juga di sini. Dan terakhir tadi, mungkin karena waktunya terbatas, saya kalau boleh datang lagi untuk diskusi tentang power of intuition, karena ada hubungannya. Oh iya, ada kaitannya intention. Itu ya menarik banget. Mungkin pemirsa di rumah juga ingin tahu mengenai intuition. Terima kasih banyak Pak Richard. Thank you. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, menarik sekali apa yang tadi yang perbincangan oleh Pak Richard Klaproth dan Ibu Mari Mulyani mengenai power of intention dan power intentions. Saya sendiri tadi menyaksikan dari balik kamera dan merasakan langsung manfaat dari bagaimana olah energi melalui tubuh dan pikiran kita. Dan sampai jumpa lagi dalam Enlightenment Forum with Richard Klaproth pada episode berikutnya. Hidup adalah segalanya. Hidup adalah bahagia. Sangatlah bermakna bagi kita manusia.